Setelah mendapatkan judul sementara, langkah berikutnya adalah menyusun pendahuluan. Pada penyusunan pendahuluan, perlu ditambahkan referensi, minimum 6 referensi terbitan 3 tahun terakhir untuk mengeksplorasi permasalahan state of the arts, mengidentifikasi gap pengetahuan, menetapkan solusi masalah gap, biasa disebut research questions, namun lebih disukai problem solution statements. Tujuan atau capaian penelitian, manfaat hasil penelitian, dan boleh ditambah lingkup penelitian, implikasi, dan yang relevan lainnya. Pendahuluan diawali dengan deskripsi permasalahan dan mengerucut ke problem solution statements. Saya perjelas mengapa perlu setidaknya 6 referensi. Ambil referensi 1 dan referensi 2. Tentunya kedua referensi adalah sebidang ilmu, sebab bila lain bidang pasti ada gap yang tidak perlu dipertanyakan atau dipersoalkan. Jadi ambil contoh referensi 1 berkaitan dengan ekotoksikologi dan referensi 2 terkait fitoteknologi, keduanya berkaitan keilmuannya. Referensi ekotoksikologi perlu 3 referensi, 1A dan 1B. Tentu ada bagian-bagian yang overlap. Dengan perlakuan sama diberlakukan untuk referensi fitoteknologi. Jadi tiap referensi perlu minimum 3 konfirmasi. Cara ini menggunakan praktik penelitian empiris yang tiap observasi perlu 3 perulangan. Tentunya makin banyak referensi berkaitan, makin banyak pencarian referensi untuk mendapatkan gap nyata suatu pengetahuan. Gap pengetahuan adalah krusial untuk menghasilkan penelitian baru dan bebas duplikasi. Tayangan berikut adalah penerapan pencarian gagasan baru berdasarkan identifikasi gap untuk referensi 1 ekotoksikologi dan referensi 2 fitoteknologi. Tolok ukur gap adalah rasio BOD/COD untuk tiap referensi.
Pemetaan tolok ukur gap pengetahuan pada akhirnya mendapat sebuah gap, yaitu rasio BOD-COD antara 0,5 dan 0,7 pada kolaborasi fungi tumbuhan air dan fungi tumbuhan tanah. Setelah mengetahui identitas gap dari 6 referensi yang dikaji, selanjutnya perlu diposisikan pada taksonomi gap pengetahuan. Setidaknya ada 7 taksonomi gap secara umum dan tambahan untuk keilmuan tertentu. Dalam hal ini teknik lingkungan. Hasil positioning taksonomi gap pengetahuan adalah terdapat 4 gap, yaitu bukti, empiris, operasi, dan material. Kemudian kita cek dengan judul sementara terdahulu yang hasilnya memerlukan revisi. Peneliti dapat memutuskan judul tetap. Arti tetap adalah tetap makna. Judul tetap peneliti bisa berubah sesuai permintaan penerbit tanpa mengubah makna di kemudian waktu. Selanjutnya adalah research question, biasanya dikenal sebagai rumusan masalah, namun lebih disukai dengan istilah research statements. Isi research statements adalah jelas untuk solusi masalah yang telah terdefinisi pada perolehan gap pengetahuan. Contoh di sini adalah judul tetap, respons fungi terhadap kualitas zat organik media rhizosfer, tumbuhan air dan tanah. Research statements adalah 1. Kesenjangan rasio BOD-COD antar kolaborasi biota. 2. Evaluasi rasio BOD-COD. 3. Kolaborasi biota fungi dan tumbuhan. 4. Sumber rasio BOD-COD alamiah, artifisial, dan kombinasinya. Penampilan kalimat boleh menggunakan format pertanyaan, biasanya menggunakan kata bagaimana. Namun secara subjektif, kalimat pernyataan lebih disukai karena lebih menekankan tindakan yang perlu diselesaikan berdasar temuan gap pengetahuan.
sementara tujuan adalah capaian penelitian, sehingga menggunakan kata bermakna capaian, misalnya memperoleh, menghasilkan, menetapkan, mengetahui, dan sejenisnya. Susunan selebihnya tidak sulit diikuti dalam tayangan berikutnya.